Medan. Selamat sore Medan. Assalamualaikum. Seperti biasa hari Rabu tanggal 21 September ya kan. Kami membawakan berita-berita terupdate lah pastinya. 3 berita terupdate ya kan. Dimana lagi kalau bukan di Selamat Sore Medan. Nah kali ini kita bakal membahas apa nih Dek? Tentang membahas apa nih? Anak bupati nggak salah ya? Anak bupati, kenapa Iya, tuh yang... anak bupatinya? Oh iya, aku yang bacain tuh. Oh iya, adik aja silakan. Kalau lagi sakit gigi nih. Oh, gigi, ya. Jadi Polda Sumut menetapkan anak perempuan Bupati Labuhan Batu Selatan Darnedi Kurniasanti sebagai tersangka. Loh, kok bisa? Jadi polisi menetapkan tersangka Darnedi atas dugaan pencemaran nama melalui ITE yang dilaporkan pria bernama Andi. Jadi saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membenarkan pihaknya telah menjadikan anak Bupati Labu Selatan itu sebagai tersangka. Kenapa ya kira-kira nih kan Dek? Jadi meski demikian polisi tak menangkap Darmedi. Hal itu dilakukan karena ancaman hukuman yang menjerat Darmedi di bawah 5 tahun. Kenapa? Gara-gara diancam 5 tahun jadi nggak di ini? Iya, nggak jadi nggak jadi proses. Ya. Atau jadi gara-gara dia anak salah satu Kabid Humas. Apa? Dia kan anaknya dari ini sih, Dek. Anak Bupati Labuhan Batu Selatan. Ada permainan ya. ya. Jadi Hadi menerangkan berkas perkara ini pun sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum beberapa waktu lalu. Jadi saat ini pihaknya masih menunggu hasil penelitian jaksa. Sebelumnya anak Bupati Labuhan Batu Selatan ini berinisial Darnedi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Coba aja kok tukang ayam ya kan Dek? Iya, langsung lah kena. Iya. Melanggar ITE Iya. katanya gitu ya. Ini ada videonya, kita saksikan dulu videonya kan. Terima kasih. Soal anak Bupati Labu Selatan yang kabarnya ditetapkan tersangka, Pak? Iya, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Nanti kita tunggu berkas yang saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu kan ada mekanisme dari kejaksaan. Kita tunggu aja hasilnya. Tersangka dalam kasus apa, Pak? ITE. Berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, Pak? Ya, tersangka berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti kita tinggal tunggu hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum, bagaimana petunjuknya nanti kita lihat nanti ke depan. Selama ini apakah dilakukan penahanan, Pak? Tidak, ya karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Mengenai pemberitaan anak bupati itu ya kan. Ini ada reporter kita ya kan. Atas nama siapa? Bang Freddy ini. Langsung kita tanya aja kenapa bisa anak salah satu bupati ini jadi tersangka nih katanya. Halo, selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore Kak Tari kalian. Oke Bang Freddy. Nah mengenai kasusnya ini Bang, boleh tahu nggak sih kronologi kejadian yang nih Bang sehingga salah satu anak bupati ini ditetapkan sebagai tersangka nih Bang. Silakan untuk laporannya Bang. Ya, jadi penetapan tersangka terhadap anak perempuan Bupati Labuhan Batu Selatan ini sebenarnya bermula dari unggahannya di akun Facebooknya itu yang diduga ya menuding seorang warga Labuhan Batu Selatan bernama Andi itu memiliki hutang kepada keluarga pihak bupati, dan juga di dalam status itu juga sempat menyebutkan bahwa si Andi ini bencong begitu. Dan maka dari status itulah si anak bupati ini dilaporkan ke Polres Labuhan Batu Selatan. Namun selang beberapa bulan kemudian kasus itu dari Polres Labuhan Batu Selatan diambil alih oleh Polda Sumut. Nah, kemudian sampai beberapa waktu lalu akhirnya Polda Sumut memutuskan anak dari Bupati Labuhan Batu Selatan ini menjadi tersangka. Meski demikian, telah ditetapkan tersangka, tetapi anak bupati ini tidak dilakukan penahanan. Sementara berkas perkara ini juga sudah diserahkan ke jaksa, dan saat ini polisi masih menunggu petunjuk dari jaksa. Begitu. Apakah
akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dan sebagainya ke depannya gitu. Nah, tadi kita juga sudah wawancara dengan pelapor sendiri yang merasa dihina atas postingan melalui akun Facebook anak bupati itu. Dia mendesak agar Polda Sumut itu menahan atau memenjarakan anak dari Bupati Labusel ini, karena menurutnya itu jika Polda Sumut memiliki hukum yang adil, berani bertindak adil, maka harus dilakukan penahanan begitu, bukan hanya sekadar menjadikannya tersangka begitu. Nah, alasan polisi sendiri itu menyatakan tidak lakukan penahanan itu karena ancaman hukumannya itu di bawah dari 5 tahun, sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap anak perempuan dari Bupati Labusel ini. Begitu Kak Tari dan Kak Lani. Oke Bang, jadi Bang tanggapan dari Bupati Labusel apa Bang terkait kasus ini Bang? Ya, sementara untuk Bupati Labusel sendiri, Pak Edimin itu sampai saat ini belum respon telepon yang kita telepon dari tadi. Kita juga sudah berusaha menelepon, tapi belum ada jawaban dari Bupati sendiri terkait anaknya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan undang-undang ITE gitu. Jadi belum ada respon dari pihak Bupati. Sementara respon itu adalah dari si pelapor ini. Jadi si pelapor ini sebenarnya juga sudah cukup berjuang ya melawan keluarga Bupati, karena kasusnya ini cukup lama sampai akhirnya ditetapkan tersangka. Bahkan si pelapor ini mengaku sempat mendapatkan teror, yaitu mobilnya itu sempat dibakar orang tak dikenal. Nah, kuat dugaan bahwa ini terkait dengan perseteruan antara Andi dan anak dari Bupati itu sendiri, sehingga dia menerima banyak teror-teror yang diduga itu berkaitan dengan kasus yang dilaporkan ini mengenai keluarga Bupati sendiri. Oke Bang, kalau kira-kira Bang ada nggak sih mungkin hasil kira-kira keputusannya nih mengenai, selain ini kan belum ditetapkan kan si Darnedi ini ya Bang ya, benar ya, belum ditetapkan atas dugaan ITE juga, belum dapat keputusannya ya kan ya Bang ya. Kalau boleh tahu gimana Bang kira-kira kabarnya saat ini Bang? Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi itu sudah mengirimkan berkasnya ke kejaksaan. Jadi tinggal tahap berikutnya lah, apakah tersangkanya akan ditahan atau menjadi tahanan luar, karena sejauh ini juga polisi juga masih menunggu begitu berkas itu dikembalikan atau dilanjutkan oleh jaksa. Oke, Bang, kira-kira kalau misalnya setelah ini kan pasti viralnya gara-gara sosial media nih, Facebook. Nah, kira-kira ada nggak sih komentar dari netizen mungkin Bang dari lihat perseteruan antara kedua belah pihak ini Bang? Ini sebenarnya sampai tadi terakhir kita melihat postingan itu sudah dihapus oleh yang bersangkutan. Gimana Bang? Jadi setelah postingan itu, status itu sudah dihapus oleh anak Bupati itu. Jadi tadi kita melihat sudah tidak lagi ditemukan. Jadi status atau sindiran yang mengarah kepada Andi Saputra itu ngatain dia bencong, punya hutang dan segala macamnya lah gitu. Oke Bang, sebelum kasus ini terjadi kan Bang, kan ini kan karena hutang piutang ya Bang ya. Apakah ada itikat baik nggak sih Bang dari si pelapor ini yang untuk membayar hutangnya, makanya bisa terjadi buat satu seperti itu kan? Iya, jadi pengakuan dari si pelapor ini tadi dia mengatakan bahwa tidak memiliki hutang seperti yang dituduhkan begitu Kak. Jadi dia sama sekali, tadi pengakuannya sama sekali tidak memiliki hutang, dan dia mengatakan bahwa dia itu bukan bencong alias pria tulen lah begitu, bahkan dia memiliki istri dan anak. Jadi dia merasa bahwa apa yang disebut anak bupati itu tidak benar, makanya kasus ini pun juga terus ditingkatkan oleh Polda Sumut sampai akhirnya dijadikan tersangka lah si anak bupati ini, karena itu merupakan pencemaran nama baik dan tuduhan yang tidak berdasar gitu. Oh gitu Bang, jadi si Nia Lim ini emang sebenarnya ada hubungan apa sih sama Andi Saputra ini Bang, makanya bisa terjadi seperti ini Bang? Apakah berteman atau hanya berteman di sosial media Bang? Iya, sepertinya si Andi ini dengan
pihak keluarga bupati ini memiliki kedekatan ya, tapi belum tahu kedekatan seperti apa, sehingga keduanya ini terlibat perseteruan antara si Andi dengan bupati ini. Belum diketahui secara pasti hubungan seperti apa, namun menurut informasi Andi ini dulu merupakan orang dekat dari bupati lah gitu saat proses pemilihan bupati di Labuan Batu Selatan. Gitu. Oke, mungkin ada masalah pribadi juga, Iya, hubungan seperti ada pribadi masalah, juga di betul. luar dari kerjaan. Benar Oke, sekali. terima kasih untuk Bang Freddy. Iya, oke Bang Freddy untuk laporannya. Terima kasih. Iya, Terima kita kasih, tunggu laporan Bang. selanjutnya, Bang. Selamat Selamat sore, sore. Bang. Ya, selamat sore Kak. Kayaknya hari ini kita kurang bersemangat ya. Iya, Kak, ya? kurang bersemangat, kurang fokus, tapi tetap on kita Kita ya. tetap on, tetap bulu mata tetap on gitu Iya, ya kan. oke. Mungkin karena lagi panas cuaca di luar kali ya. Lagi panas. Iya, kurasa juga mempengaruhi ya kan. Belum Mempengaruhi. apalagi belum beban pikiran ini Iya meningkat ya betul. kan, Dek. Iya, jadi begitulah. Jadi nggak bisa konsen juga ya, maaf ya Tribuners. Iya, dan tetap on juga bulu mata itu ya tetap Kak on, ya. iya. Entah karena ketutup bulu mata juga aku agak susah mencerna juga ya. Makanya ini gitu ya. Ya Kakak emang pasang bulu matanya di mana sih? Di Wina Wina CL apa sih Bang? Iya, Wina. Kok langsung kayak nggak senang. Iya, kami kalau mau kasih iklan langsung Macam mana emosi kalau ya kita kan? pasang bulu mata di lubang hidung Iya Bang? kan? Apa operator kita ini ya kan, biar bisa bernapas dengan lega, mungkin dia lebih baik seperti itu ya. Jadi pasangnya di situ ya kan Kak. Karena bulunya juga halus, lembut, lembut, ya kan? selembut hati kita, Ya, tapi selembut tidak hati kita. sekasar mulut kita memang Iya, ya betul. kan. Itulah pokoknya kalian langsung kalau mau harganya juga Di situ ada ya. terjangkau ya kan, Dek. Terus lagi itu bisa di apa tuh, home service juga bisa ya Iya, kan, daripada betul. keluar-keluar kalian tahu keling kan, Terus bagus orangnya kan juga situ. ramah ya kan. Kita ramah. meminta request juga pasti dikasih gitu Iya, ya. mau 15 cm, 18 cm pun bisa dibuat dia di Yang situ. 5 cm juga ada ya. 5 cm juga ada. Ada. Ya, Mak. Kok 5 cm? Milimeter loh itu. Oh iya, kan kita Senti cari yang paling sebesar panjang. mana? Kayak Kita macam cari yang paling punya panjang. Aming lah. Iya, itulah pokoknya kalau kalian mau untuk cewek-cewek, kalau abang-abang juga mau pakai silakan di situ ya kan. Nah, ini ada berita kedua nih tentang apa nih, Dek? Tentang viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan puluhan masyarakat mengambil paksa bal pres ilegal yang diamankan oleh Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman. Kau tahu tuh, Dek? Hah? Nanti ibumu nggak, Dek? Apanya? Ini Iya, Kak, bisa lah kita beli monja lagi. bal pula lagi. Iya kan, ngeri Tahu kali. aja yang ada cuannya ya kan. Iya. Jadi Dan- langsung di ituin ya. Oke, dalam video tersebut terlihat masyarakat secara membabi buta merebut kembali bal pres yang hendak dibawa oleh petugas bea cukai dari salah satu gudang pengiriman barang. Data yang dihimpun tribunmedan.com ada sekitar 20 bal pres berisikan sepatu bekas yang berhasil direbut kembali oleh masyarakat sebelum berhasil dibawa oleh Bea Cukai Teluk Nibung, sehingga hanya 3 bal yang saat ini berhasil diamankan oleh petugas. Berarti tadi ada demo besar-besaran gara-gara Kurasa. bal ya. Iyalah. Sepertinya ini mungkin penjual-penjualnya kali yang nggak terima ya. Kurasa. Mungkin kurang apa kurasa ya? Kurang siram. Kurang siram ya kan. Jadi Nggak ditahan. jadi Atau loh berarti jangan-jangan kita beli bal. Udah mau diambil. apa? Tahun baru kurasa jadi sibuk semua. Oh gitu. Karena lumayan ya kan. Padahal kita juga mau buka ini Iya. kan, loa kan. Iya. Jadi kan udah direbut sama orang bea cukai lah ya kan. Udah diamankan lah. Jadi Lia masyarakat kasih kepatuhan internal dan penyuluhan bea cukai Teluk Nibung membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya petugas tidak dapat berbuat karena kekurangan personel. Oh gitu. Oh jadi bisa diambil kembali kayaknya deh. Jadi awal nih dari tim intelijen dapat informasi ada barang bal masuk dari petugas ke lokasi dan saat itu masih 2 orang. Tiba-tiba masyarakat datang dengan jumlah yang cukup banyak sehingga dikerahkanlah petugas untuk membantu katanya. Iya mungkin kan dari grup WA ya kan. Weh tolong aku Iya, kurasa gitu ya ya kan. Dan yang datang kayak kita pula Iya. orangnya, ya kan. Apa-apa Bawa gitu cangkol ya kita kan, ke dalam betul. situ ya kan. Jadi katanya dari lokasi awalnya cuma 26 bal pres yang dikirim melalui pengiriman tersebut, namun bea cukai hanya berhasil mengamankan 3 bal. Ya udahlah ya Iya kan. Kan Cuman, lumayan. Satu bal itu sekitar 8 juta. lebih lah mungkin kalau kepala-kepala lagi Oh dia iya, ngambilnya buatlah ya kan. 10 ya kan. Udah 30 juta juga ya kan. Iya, kan macam mana? Bagus di
sosialisasikanlah masyarakat di situ ya kan. Betul Entah mungkin sekali. ada main curang makanya orang itu memilih kroyok kayak gitu ya kan, Dek. Iya. Kayaknya ini apa namanya bukan geng motor, apa geng Nero kurasa deh. Tapi itu kan ilegal katanya. Mungkin ilegal itu kan mungkin orang ini nggak Iya. bayar pajaknya kali atau Kurasa dari juga. kapal-kapal. Mungkin ada penyalahan peraturan juga mungkin nggak tahu kita Iya, juga benar. ya kan. Makanya kita tanya langsung aja. Ada Boleh, videonya, videonya ya? dulu ya. Oke, tengok videonya dulu. Iya betul betul. Informasi dari intelijen, kita langsung meluncur ke lokasi. Tetapi karena memang anggota kita yang meluncur ke sana cuma waktu itu masih 2 orang dan habis setelahnya datang beberapa bantuan dan massa yang tiba-tiba berkerumun banyak sehingga Kira-kira berapa orang itu Bu yang menjarah itu Bu? puluhan. Saya menurut informasi dari teman-teman di lapangan sekitar puluhan orang lah yang ada di sana. Bal itu kira-kira dari informan berapa itu Bu? Kalau informasi dari awal ketika sampai di sana itu ada sekitar 26 bal. Tetapi yang berhasil kita selamatkan itu ada 3 bal. Terkait kasus penjaraan ini sampai saat ini masih dalam penelitian sama tim P2. Jadi masih kita telusuri lagi siapa pemilik-pemiliknya dan siapa yang berusaha melakukan pengiriman barang-barang ini. Dan untuk selanjutnya akan tetap dilakukan penelitian pemanggilan saksi-saksi nantinya, tapi untuk sampai hari ini masih dalam proses. Nah, itu tadi dia. beritanya itu deh. Kayak aku gemes gitu ya nengok. Sadis sekali orang itu. Iya, Nah, kan sampai serem dia beca. kali. Aku pun kayak gitu takut kayak gitu lewat ya kan. Namanya masyarakat ya kan, apa mau dibilang ya Iya kan, Dek? betul juga. Kok udah Bisa masyarakat bilang. ini jangan itu kurasa penjual-penjualnya itu kan. Tapi kuat juga angkat bal itu ya. Iyalah, Tapi udah disiapkan pickup tadi kak. Iya, Udah ada memang pickup. udah persiapan berarti. Ini Iya ada Bang kan? Alip nih, kita tanya aja langsung laporannya sama Bang Alip. Halo, selamat sore Bang Alip. Ya halo, selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari. Selamat sore, Oke Medan. Bang, oke Bang. Kalau mengenai pemberitaan recok gara-gara bal ini Bang, tadi mana tahu Bang ikut berabutan nggak kira-kira Dapat Bang? nggak bang jaket gitu sepatu? Iya, Nggak lumayan dapat? kan Bang. Iya. Oke, kronologinya gimana Bang kejadian? Silakan Bang laporannya. Ya, terima kasih Kak Lani. Kejadian tersebut jadi pada Senin sore di mana terjadi di Jalan Sudirman di salah satu gudang pengiriman barang atau ekspedisi, di mana saat itu Bea Cukai yang mengendus atau mengetahui adanya balpres yang hendak dikirim menuju pembeli, sehingga petugas melakukan pengecekan. Nah, saat pengecekan tersebut diduga bocor sehingga diduga memiliki balpres tersebut datang untuk merebut kembali balpres yang mereka hendak kirim tersebut kalanya. Kira-kira seperti itu. Oke Bang, kira-kira kalau boleh tahu asal muasal bal ini dari mana nggak? Dari negara mana gitu Bang? Ya, terima kasih Kak Lani. Biasanya bal ini kalau masuk ke Tanjung Balai tersebut kebanyakan dari bal dari Malaysia dan bal dari Cina Kak. Gitu. Oh gitu, bang. Jadi bang, ini dia mereka karena makanya diambil karena ilegal, mau dibawa kemana sebenarnya tadi bang? Ini karena setelah tidak ada cukainya Kak dan melanggar undang-undang di undang-undang perundang-undangan Indonesia Kak, di mana barang ilegal atau barang bekas dilarang masuk ke Indonesia Kak. Seperti yang kemarin ada kasus
pesawat Garuda membawa Harley Davidson bekas Kak. Seperti itu Kak. Oh, sama Oh, seperti gitu. kemarin. Oke, Bang, kalau boleh tahu Bang, apakah kita tahu kalau misalnya kita ke Tanjung Balai pasti bawaannya kayak Ya, ini ke TPO baju-baju gitu bekas kan, ya. baju Nah, ini manja. apa baru satu kali atau memang udah sekian kali memang sering terjadi? Makanya dari mana tim Bea Cukai ini bisa mengendus tiba-tiba masuk bal-bal seperti mungkin ada laporan dari masyarakat. Iya, benar nggak sih Bang? Iya Kak, ini bukan kali pertama yang dilakukan Bea Cukai Kak. Bea Cukai juga sering melakukan penindakan di laut Kak, di mana saat bal-bal tersebut hendak masuk ke Tanjung Balai melalui perairan Asahan, di situ Bea Cukai sering melakukan penindakan Kak dan menyita gitu Kak. Bahkan Bea Cukai juga sering melakukan pemusnahan terkait terhadap bal-bal tersebut. Nah, kemarin saya sempat berkunjung ke gudang Bea Cukai. Iya. Di situ terlihat banyak Kak bal-bal yang menumpuk sudah bertahun-tahun gitu Kak. Oke Bang, selain Balpres ini Bang, apa lagi Bang yang kedapatan sama Bea Cukai ini Bang? Narkoba lah deh kayak. Enggak, maksudnya entah barang-barang ilegal yang barang-barang lainnya. ilegal ya. Kan banyak tuh kan Bang Tanjung Balai kan? Ya Kak, untuk yang kasus ini hanya bal Kak, diduga bal isi sepatu bekas Kak, yang dimana sudah di packing dan akan dikirim kepada pembeli-pembeli yang tersebar di kota di Indonesia nih Kak, di beberapa kota di Indonesia. Oke, Bang Alip. Nah, kalau kita perhatikan Bang, mungkin beberapa sudah mempersiapkan kayak mungkin itu mobilnya, becaknya, mungkin di situ berarti memang sudah ada tujuan yang bakal mengambil barang-barang tersebut ya pastinya ya Bang ya. Nah, kira-kira ada nggak sih informasi dari mungkin yang mengambil ini atau pembelinya ini yang mengatakan ini dari si ini masuknya dari kapal ini, mungkin ada nggak sih informasi dari situ Bang? Ya Kak, tadi saya sudah sempat konfirmasi ke kasih penindakan, di mana mereka mengatakan saat ini masih melakukan penelitian Kak terhadap kasus ini, di mana mereka juga akan mencari siapa pemilik atau agen besar Balpres ini Kak. Nah, diduga masa-masa ini adalah masa-masa yang dibayar oleh agen tersebut Kak, sehingga masyarakat berani mengambil paksa bal-bal tersebut gitu Kak. Oke. Bang, pada saat terjadinya apa namanya Keributan tadi Bang, ada nggak sih Bang yang entah luka-luka, entah karena kan biasanya kan entah pukul-pukulan gitu, ada nggak sih Bang? Ya Kak, tadi saya sempat konfirmasi juga, mereka bilang nggak ada karena petugas Bea Cukai tidak melakukan apa-apa Kak, karena kekurangan personel Kak. Di mana saat kejadian tersebut hanya 2 personil yang ada di lokasi Kak, gitu. Oke Bang, tadi kan nampak Bang dari kamera kan wajah yang mengambil itu. Tindak lanjutnya gimana Bang? Bakal dikejar atau dibiarin aja Bang? Ya, mereka saat ini sedang melakukan pengejaran Kak, sehingga mereka mengatakan akan melakukan penelitian dan saat ini sedang memeriksa saksi-saksi Kak. Nah, itu tadi saya bilang tadi, mereka akan mencari siapa agen besarnya dan pemilik dari bal-bal pres ini Kak, gitu. Oke, Bang gitu. Alip. Kira-kira kalau boleh tahu berapa sih nilai dari harga per balnya itu, Bang? Kisaran. Kalau bal sepatu Kak diperkirakan sekitar 20 sampai 30 juta Kak. Mahal sekali, 3 bal jadi 90 juta ya Bang? Perkiraan segitu Kak. Ya ampun. Oke. Bang, jadi gimana Bang di TPO itu Bang? Jadi sepi lah sekarang ya, udah nggak ada lagi bal-bal yang masuk ke situ Bang? Bal-bal baru ya, Kak. Kalau di TPU Kak, dari pantauan saya saat ini masih seperti biasa Kak, gitu Kak. Nggak ada pengurangan. Namun di situ dari pantauan saya tidak ada jual sepatu, hanya baju-baju dan celana Kak. Oke, Oke. berarti mungkin itu diarahkan ke daerah lain. Iya, ke Medan mungkin. Karena kuncinya dari situ ya, Bang ya. Jalur yang paling aman mereka rasa ya kan. Jadi kira-kira ada pengamanan lebih ketat nggak kira-kira di daerah situ setelah kejadian ini, Bang? Untuk saat ini Kak, tadi saya melintas dari sana sudah landai Kak, tidak ada pengamanan dari pihak kepolisian ataupun dari Bea Cukai sendiri Kak. Oh, berarti entah ada kamera pengawas CCTV mungkin dari Bea Cukai ya kan, Dek. Mana tahu ada bunyi ini bal masuk gitu ya kan. Ada nggak sih bakal kayak gitu, nggak ada ya Bang ya? Bal masuk. Imajinasi ngeri kali ya. Mungkin menjadi solusi untuk Bang Alip nanti ngasih tahu sama orang tim Bea Cukai sana ya kan, Dek. Betul Oke. sekali. Terima kasih untuk laporannya Bang Alip. Kita tunggu laporan selanjutnya ya Bang. Selamat sore. Selamat sore Bang Alip. Selamat sore. Tuh deh. Aduh ya ampun, kayak imajinasi kakak itu ngeri kayak kali ya. apa kalau tsunami itu kan Jepang itu di laut atau Taiwan itu kan ada alarm tsunami. Jadi gempa kalau bumi. barang-barang ilegal yang masuk bunyi ya. Iya.
Cuman kan bal memang gitu lah ya kan. jadi kan orang bea cukai cepet-cepet ya kan. Lagi tidur pun bangun langsung ngejar itu. Betul sekali itu. Kan ngeri-ngeri. Tapi katanya mau dikejar, Kak. Dikejar ya kan. Iya, dikejar gara-gara kamera Bang Halip jadi ketahuan. Iya ya. kan, gara-gara kamera mahal Apalagi itu. kita bawa jadi berita pula ya kan. Iya, ya udahlah jadi Orang bea cukai tinggal ku cari dulu ini si jadi Polan ini, terkenal lah ya kan yang naik apa tadi apa pick up tadi ya kan. Naik Iya beca. kan. Padahal udah lari kali, udah jauh kali dari rasanya deh. Takutnya Wak beca aja disaksi juga kan. Aduh, tapi lumayan loh, Dek. Iya, 30 juta. 20 sampai 20 sampai 30. Buat lah hitung kasarnya 30 ya Aduh, kan. ngeri kali ya kan, paten Apa enggak kali. harganya 90 juta itu 3 bal tadi yang diambil. Nah, itu satu bal. Kalau dijual persatuan lagi. Kak, di sini ada loh yang suka sepatu bekas gitu. Oh iya. Harganya mahal-mahal pulanya ya kan. Oh iya, kemarin ada juga yang kayak gitu juga. Iya. Yang di sini juga. Siapa? Podcast. Oh iya. Orang apa sepatu bekas, tapi kan kita nggak tahu dia dari mana Iya ya kan. kan. Pastinya dia ilegal. Kalau nggak kita tangkap ya kan. Iya kan. Kita razia semua Kenapa nggak sepatunya. kita tangkap kan? Mau ini biar kok nggak kasih. Tapi apa kasih namanya sepatu laki-laki habis itu kita deh. Oh iya. Uang tutup mulut kasih sepatu laki-laki. Sepatu boot ya. Itu pun kanan kiri beda. Kak untuk mijak mulut kita aduh. Untuk mijak mulut kita lah pasti. Langsung jadi gini viral aja deh. Iya, aduh ngeri lah pokoknya ya kan. Cuman lah ya kan. Cuman gara-gara orang butuh uang ya kan. Mana yang cepat ya kan. Gitulah ya. Sama kayak narkoba itu. Takutnya jadi karena adanya seperti ini kan mereka nggak tahu jualan apa. Takutnya jadi tingkat Nanti kejahatan narkoba itu lagi deh. tingkat kejahatan itu menjadi lebih tinggi kan. Nanti jual takutnya itu kan pintunya juga kan. Iya, Kemarin kan jadi dimasukin ke dalam ya kan. Di dalam apa ya kemarin? Apa? Kerang. Narkoba. Kerang kan? Ini di situ. Enggak lah yang sama Bang Alip juga. Ya dalam kerang kan. Katanya kerang bukan? Bukan. Jadi apa? Nggak tahu. Ya udahlah kok gitu juga sebut malu sama Tribun. Maklum lah ya, namanya 1 tera ini kita lihat kan. 1 tera banyak juga deh memori kita, 1 megabyte. Ya udah lanjutlah Kak berita ketiga Kak. Biar Nah cepat ini kita ada berita selesai. ketiganya apa ya? Kita tunggu ya. Berita seleb. Oh Tentang yang Kakak suka-suka itulah. Iya, enggak aku nggak suka sih. Cuman si Reja ini kayaknya lagi booming kali. Kakak ngefans sama Reja? Enggak booming juga. Aku lihat apa dia teringat kan namanya kan Reja Arab. Terus aku tengok nggak Arabnya dia. Arab maklum mungkin belakangnya belum selesai. Jadi kenapa dibilang Arab? Dia Arab dari mana? Nggak tahu. Mungkin dia suka nge-rap. Jadi kan Arab. Udah lo ini aja deh nama lo Reja Arab mungkin gitu. Ah, gitu. Dia berarti bukan orang Arab. Ya bukan lah. Oh bukan. Orang apa dia? Nggak tahu, orang Indonesia lah pasti. Orang Indonesia. Kakak pun kurang tahu juga sih. Karena kan mukanya nggak ada Arab-Arabnya juga ya kan. Jadi Iya. kok namanya Reja Arab? Reja Arab itu nama Reja makanan yang pakai kelapa itu, Dek. Urap. Oh, itu urap. Oh Reja rap gitu ya kan. Mungkin ada yang mengatakan Oh aku tahu nih gitu. Reja. Ajis gagap rasanya gitu dia. Nah jadi sorotan lah pembicaraan hangat publik di jagat maya karena isu perselingkuhannya. Selain dia ada siapa sih Adam Levine ya kan. Siapa Adam Levine? Penyanyi Maroon 5 itu. Oh yang selingkuh itu. Aduh. Kok banyak ya Laki-laki kasus mana perselingkuhan? lagi sih yang harus kita percayai? Ya yang intinya kita juga harus berpikir positif aja. Dari yang ganteng sampai yang setengah ganteng pun. Tapi dia punya uang Aku loh. kan nggak bilangin dia. Tapi dia Lah dari laki-laki ganteng sampai setengah mateng, sampai yang paling mateng, sampai yang retak-retak pun semua kayak gitu laki-lakinya. Iya yang penting itu uang yang mengatur segalanya. Tapi kan aduh banyak kali kasusnya kayak gitu. Jadi hal ini juga terungkap setelah melalui tulisan yang dibagikan Wendy Walters, istri Raja Arab di media sosial. Iya banyak Kak. Aku tengok yang viral tuh yang dia lagi nangis ya kan. Yang Terus dapet handphone dia kawannya. pecah, Iya kan? iPhone dia tuh kan. Itu kenapa? Aku rasa minta ganti. Nggak tahu lah katanya begaduh karena ke gap si Raja ini di hotel. Yang katanya sama penyanyi yang terkenal itu katanya. Betulnya itu. Aduh nggak tahu lah ya kan. Baru diklarifikasi sama teteh itu. Apa katanya? Katanya aku suka yang cipit-cipit loh katanya. Oh, gitu. cipit-cipit. Aku tahu yang mana orangnya. Yang mau kawin itu katanya rencananya. Bukan. Jadi yang Itu mana? mana cipit? Jadi mana? Yang dia suka orang Korea loh. Oh, dia suka orang Dia kan Korea. orang-orang Korea gitu. Oh, tapi mereka kan jadi penjuri ajang bakat sama kan? Oh gitu. Ada. Mungkin fitting baju bareng kali, ya kan entah rame rupanya. Terus nggak nampaknya rame, Iya, ya aku kan. rasa Rupanya di situ juga. entah ada siapa lagi? Ipan Gunawan ada? Ada. Entah ada Ipan Gunawan. Nah, ini berpikir positif aja kita ya kan. Denny Sumargo juga ada di salah satu ajang pembagian Mungkin pencarian gitu. bakat itu. Mungkin ya entah kan? lagi Denny Sumargo, entah lagi di mana gitu. Tapi bener nggak sih? Dalam Jadi satu si kamar? Wendy ini menuliskan soal isu perselingkuhan dan sosok perempuan yang sudah berusaha menjadi istri terbaik.
Dia udah berusaha loh, Dek. Oh gitu. Tapi si Wendy waktu si mukbang orang itu kayak cemana gitu sama si Reja. Kenapa? Macam geli gitu. Entah karena geli apa ya? Entah Mungkin lihat karena makanannya. banyak makanannya Oh, mukbang kurasa. gitu. Jadi apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan di saat perempuan udah berusaha menjadi istri yang baik, diam di rumah dan nggak macam-macam katanya. Tapi sebelumnya kan pacarnya Reza Arab kan ada kan? Ada. Yang katanya gemoy-gemoy itu kan, yang semo, yang sekarang terakhir- udah kurus. Dan terakhir sama si Wendy. Oh gitu, berarti kemarin Tapi nggak? bukan Wendy Cagur ya. Oh, kok Wendy Cagur rambutnya ini Nggak ya ada. kan? Nggak ada. Jadi selain itu Wendy juga membahas soal komunikasi yang menjadi kunci dari sebuah hubungan. Memang komunikasi itu menjadi penting sekali dari sebuah hubungan ya kan, Dek. Jadi kalau misalnya ada agak beda sedikit ya kan, Dek, langsung curiga ya kan. Jadi Wendy pun berujar bahwa hari yang lelah tak seharusnya disembuhkan dengan melakukan hubungan intim bersama orang lain. Ingat ya, hari yang lelah tak seharusnya disembuhkan dengan melakukan hubungan intim bersama orang lain. Maksudnya? Berarti dia sudah melihat juga dia ke gap dong. Lagi kayak gitu mungkin. Emang kamar hotel bisa sembarangan masuk? Akankah 19 detik? Mungkin. Tapi kalau kamar hotel emang bisa sembarangan masuk. Berarti dia punya kunci cadangan dong. Iya. Mungkin. Ya kan? Iya. Atau sebelum ditutup macam yang itu film-film itu. Cip, gitu kan? Oh sebelum iya, kayak ditutup ya film-film kan? gitu ya Kayak film-film kan? itu ya kan. Jadi kan Dek katanya apa iya capek hati bisa sembuh dengan fuck around katanya. Bukannya kunci hubungan itu komunikasi katanya gitu. Wendy mengaku akan merasa malu bila tak mampu menjaga pasangan yang sampai melakukan perselingkuhan katanya. Jadi gue sih kalau punya pasangan dan pasangan gue selingkuh berarti gue yang nggak bisa memenuhi apa yang cowok tuh gue ingin. Dan pastinya gue malu katanya gitu. Jadi selain itu kan Dek, dugaan si Raja Arab melakukan perselingkuhan juga semakin menguat lantaran Wendy menghapus hampir semua foto kebersamaan dengan sang suami. Waduh, Padahal kayaknya berarti masih baru-baru ini ya kan. baru menikah ya kan, ya sehangat-hangatnya Padahal si gitu. Raja tuh menangis ketika lihat si Wendy tuh datang ya dari. Oh gitu, sedih dia. Karena sedih. tengoknya cantik gitu ya. Iya, rupanya digituin. Tapi kita nggak tahu klarifikasi dari si Rejanya gimana ya. Jangan pula suruh Mungkin klarifikasi. ini hanya kesalahpahaman kali. Mungkin iya, tapi kan ke gap ya kan. Iya. Mungkin suuzon kali jadinya berpikirannya si Wendy karena tengok ada sama cewek. Emosi ya kan, emosinya jadi, udah muncak jadi duluan. imajinasinya kemana-mana gitu Karena ya komunikasinya kan? udah nggak bagus mungkin pada Betul. saat itu. Jadi dia ngerasa gitu. Jadi Wendy masih menyisakan foto pernikahan dengan Raja Arab di media sosial. Namun keterangan foto tersebut justru membuat isu perselingkuhan Raja Arab semakin menguat. Persetan katanya gitu. Terima kasih atas traumanya kata. Itulah kalau dia cewek udah sakit hati deh ya kan. Semua diungkapkan ya kan? Semua diungkapkan dia. Mm-mm. Cemana lah ya kan. Ya begitulah dia. Jadi kan sebelumnya si netizen dikejutkan dengan video yang berisikan momen saat Raja Arab mempersembahkan buket bunga saat Rosa manggung. Oh iya, itu aku nengok ada di media sosial. Mungkin Tapi apa akan kagum kasih Rosa? mungkin. Tapi kayak nggak mungkin lah Rosa. Iya. Teh Rosa ini kayaknya udah lama. Sama itu ya kan? Maksudnya nggak ada kabar-kabar miring atau apa gitu ya kan. Semoga bukan dia lah ya kan. Atau mungkin ada perempuan lain gitu. Mungkin. Namanya juga yang udah banyak uang mungkin ya kan? Iya. Memang kalau perempuan itu kalau perempuan semakin gatal semakin kaya. Laki-laki semakin banyak uang Semakin miskin gitu. salah. Perempuan semakin gatal semakin kaya. Kalau Terus laki-laki semakin gatal semakin miskin. Nah, itu balik. kenapa habis duitnya berarti Iyalah, dikeruk sama happy-happy sama dia perempuan kan. gitu ya Kalau kan? perempuan kan semakin apa semakin banyak duit. Oh berarti kakak harus gatal kak. Oh iya juga. Takutnya Yes. panu deh dikira nanti. Ya. Kurap ya kan, Iya. gatal-gatal gitu ya kan. Terus dibeliin lah kita ini apa kak? Obat kurap itu? Kalpanax. Kalpanax. Itu udah legend kali itu deh. Kau pernah pakai itu deh? Pakai itu panas sekali Gak rasanya. pernah. Aku cuma ngetes aja kan, apa rasanya itu ya kan. Tetes kan kayak luka bakar gitu ya. Oh gitu, ngeri ya. Ya udahlah kak Kalpanax kita. masih ada nggak sih? Ada Kalpanax salep kayaknya. Oh gitu, Kalpanax salep ya. Kalau Yang biasanya tetes itu nggak ada lagi kayaknya. Kalusol itu yang kak bilang. Kalpanax. Oh Kalpanax, nggak tahu soalnya nggak pernah pakai. Dulu kan ya cuman ya kan obat-obat dan kayak gitulah yang kita tahu ya Betul. kan. Itulah tadi beritanya mengenai si Reja Arab ini ya kan. Semoga cepat berlalu ya kan, diberikan klarifikasi lah Reja kalau memang bukan perselingkuhan ya kan. Jadi Atau jangan-jangan takutnya ini kak. Kan si hanya untuk gimmick. Gimmick? Iya. mau naikkan album Betul. siapa? Album Reza Arab mungkin. Kan ada duet dia sama si ini. Siapa? Sama siapa?
sama si Rosa kan? Oh, kurasa juga ya. Iya kan? Tapi sakit kali lah si Wendy jadi korbannya. Enggak, si Wendy-nya mungkin disuruh. Oh, kurasa juga. Iya kan? Mau dibeliin iPhone 15 nggak gitu? Atau dibelikan mobil atau dibelikan apa? Kalau Betul. mau. iPhone 15 keluar belum ya? Belum kan? iPhone 14. 14. Mau dibeliin nggak katanya gitu? mungkin- Makanya dihancurkan lah handphone itu. Kurasa juga. Makanya ya kita tuh harus kan? berpikiran positif. Iya, karena dunia artis ini banyak kali gimmicknya Betul ya kan? gitu. Aku pun kok dibanting nggak apa-apa lah handphonenya ya kan. Iya, betul. Yang penting iPhone 14 gitu. Itulah pokoknya yang menjadi problema dalam rumah tangga mungkin ya kan, Tribuners ya kan. Imajinasi kita ngeri kali ya. Mungkin juga. Nah, kita nggak mungkin tahu juga. pernah mau jadi sutradara gitu, cuman nggak jadi ya kan. Kemarin aku mau ngetes jadi apa gitu ya. Apa? Jadi Kerja di Pemko Medan. Iya, mana tahu Pak Bobi mendengarkan ya. Oke, itu aja lah Tribuners untuk pemberitaan hari ini. Terima kasih sudah nonton Selamat Sore Medan setiap hari jam 5 sore, pastinya Senin sampai Jumat dengan host-host yang terkece pastinya. Jangan lupa saksikan semua digital activity kita, jangan lupa ikutin website kita, juga akun sosial media kita, cetak kita. Pokoknya jangan lupa kita mau adakan event ini, Dek. Ulang tahun Event, Tribun. Iya, HUT kan? Tribun yang akan diadakan di Atrium San Plaza. Waduh. Jadi hadiahnya apa, Dek? Hadiahnya Pokoknya kalau kayak berkes- gini, Dek, kalau gini truk ya. Gini dong. Ya. agak-agak cantik lah sedikit. Ya, ya gini kan? ya. Jangan yang Bakal- gini ya. Ini truk nih. Muter lagi dikit ya. Bakal berkesempatan mendapatkan mobil cantik ya kan. Iya. Mau hadiah menarik ya kan. Dan Mau hadiah-hadiah pokoknya menarik satu unit lainnya. mobil, ada Sepeda unit sepeda motor, motor, ada, ada TV, ada mesin cuci, semua. Dan hadiah ada. menarik lainnya. Iya, ya kalian kan? bisa jumpain kami, mana tahu kalian mau. Iya, mau minta tanda tangan, iya, mau foto di Facebook ya kok kan. ke apa ya kakak Iya. ini jumpa langsung lah gitu. Iya, mana betul, tahu, mantap, ya penasaran, kan. ya kan. Tiketnya cuma 15.000 loh. Iya, berkesempatan mendapatkan mobil. Mobil mana tahu ya kan, karena itu bakal diundi selama 5 hari akan kita kumpulkan semua kupon. Oh, berarti dari tanggal 28 dari tanggal 28 itu sampai udah 2 bisa Oktober. masukin Udah bisa. tiket. Udah bisa. Langsung masukin aja, tapi juga banyak acara-acara serunya. Jadi kalian pokoknya jangan lupa lah kalian Datang ke sana. datang sini. Harganya cuma 15.000 loh. Kalian mana tahu Udah kalau mau dapat apa, snack. apa? Ada dapat snack juga ya? Ada dapat snack. Mm-mm. Oh, bukan snack yang ini ya. Pokoknya kalian bisa langsung atau bisa beli sama aku juga, mana tahu ya. Iya, mana tahu bisa cuma dihubungin 15.000 pokoknya jangan sampai Betul. kehabisan nanti kalau nggak kalian nggak bisa dapat mobil atau sepeda motor lah pokoknya. Betul. Aduh, sayang kali, di mana lagi lah cuma dapat 15.000 kalian dapat mobil cuy. Betul itu. Ya udahlah kalau gitu, terima kasih teman-teman Tribuners yang sudah nonton ya. Saksikan Selamat Sore Medan pokoknya Senin sampai hari Jumat. Jadi saya Lani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.